Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dewi Rahma di channelnya pecinta aglonema. Untuk para sobat dan para bunda yang baru saja singgah di channel ini, dukung terus Aglonema Indonesia dengan cara subscribe, like, share, and comment. Nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info dan tips terbaru dari channel ini. Hari ini saya akan membahas seputar penyebab, gejala, dampak, dan cara atasi etiolasi pada aglonema. Apa itu etiolasi? Etiolasi bisa didefinisikan sebagai pertumbuhan dari tanaman yang begitu cepat ketika tanaman tersebut diletakkan di tempat yang gelap atau tempat-tempat yang kekurangan cahaya matahari. Ini biasa terjadi oleh teman-teman dan para bunda yang menaruh atau meletakkan aglonema di bawah atap kanopi, ya. Biasanya kanopinya dari spandek, dia nggak kena sinar matahari, ya, kurang cahaya matahari, nggak pernah dijemur. Nah, etiolasi ini akan selalu menguntit aglonema kalian, ya. Baik, ada satu hormon yang mempengaruhi pada proses etiolasi ini. Apakah dia adalah hormon auksin. Hormon auksin ini berperan dalam pertumbuhan akar serta batang pada tanaman aglonema kita. Hormon ini memiliki karakter dia peka terhadap cahaya matahari. Ketika tanaman terkena sinar matahari, kinerja hormon ini dapat terhambat atau terkontrol, yang mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan tanaman. Saat tidak ada sinar matahari, hormon auksin akan bekerja secara aktif. Kalau dia tidak dapat sinar matahari, dia lebih aktif. Ya, kalau tidak dapat sinar matahari, dia lebih aktif. Artinya apa? Perpanjangan tangkai batang dia lebih cepat, tapi prematur karena tidak diikuti dengan pertambahan daun gitu ya. Jadinya kelihatannya itu nggak bagus tanamannya jadinya. Nah, selain itu auksin juga berperan dalam pembengkokan batang, ya. Jadi sering nih kalian atau bunda lihat aglonema kalian itu batangnya bengkok ke satu arah gitu. Arahnya itu pasti ke arah cahaya matahari karena auksin ini dia merangsang untuk mencari datangnya sinar matahari. Keadaan itu karena hanya satu sisi batang yang terterpa cahaya dan mengakibatkan sel-selnya tidak memanjang. Pada sisi yang lain yang terkena cahaya, auksin tetap aktif dan pemanjangan masih terjadi. Oleh karena itu, pencahayaan untuk tanaman yang hanya datang dari arah tertentu menjadikan tanaman berbelok menuju cahaya. Baik, kita masuk ke penyebabnya. Penyebab etiolasi adalah minimnya cahaya matahari. Akibatnya hormon auksin bekerja aktif menyebabkan pembelah sel yang lebih cepat. Namun hal ini berbanding terbalik. Nah, yang tadi saya sampaikan berbanding terbalik dengan proses fotosintesis. Pertumbuhan yang cepat di tempat yang gelap mengakibatkan terjadinya krisis pembentukan klorofil pada daun sehingga tanaman menjadi pucat dan kurang nutrisi, ya. Itu adalah penyebabnya. Lalu yang kedua adalah cirinya. Ciri-ciri aglonema kalian ini terkena etiolasi, ya. Yang pertama, batang tanamannya itu lebih panjang akibat kandungan air yang melimpah, tapi batang tersebut tidak kokoh dan terlihat kurus. Yang kedua, daunnya ini berwarna pucat, ya. Lalu yang ketiga, penyakit ini disebabkan oleh jumlah klorofil yang tidak mencukupi, terlihat dari ukuran daun yang kecil, tipis, dan pucat. Kalau kalian cek akarnya ini kurang maksimal, ya, atau enggak terlalu lebat gitu akarnya. Itulah ciri dari etiolasi pada aglonema. Dampak dari etiolasi ini apa? Ya, pasti berdampak. Ya, ada 3 dampaknya. Yang pertama, karena dia terganggu klorofilnya, ya. Tadi itu di atas pembentukan klorofilnya ini terganggu sehingga akan mengganggu pula proses fotosintesis. Akibatnya aglonema kalian tidak dapat mengolah makanan sendiri, nutrisinya sendiri. Jadinya asupan nutrisi dari akar, batang, tangkai daun itu berkurang. Jadi nggak sehat, ya. Lalu dampak yang kedua, tanaman terlihat lebih kecil. Kurangnya pasokan energi yang dihasilkan oleh proses fotosintesis di semua bagian tanaman tersebut. Akibatnya perkembangan batang, bagian akar, maupun bagian tanaman lain menjadi lebih kecil sehingga tanaman tersebut terlihat nampak kurus.
Yang ketiga, dampaknya adalah mudah terserang penyakit, teman-teman. Jamur, bakteri, spot merah itu gampang banget itu datangnya. Ketidakseimbangan metabolisme yang terjadi dapat menurunkan imun atau sistem kekebalan diri pada aglonema kalian. Hal ini memungkinkan aglonema kalian mudah terserang penyakit. Jadi dari ciri dan dampak ini kalian bisa lihat dari aglonema yang kalian punya di rumah. Kalau misalnya ada yang masuk ke ciri-ciri yang tadi kita sebutkan, hati-hati, etiolasi sudah mulai menghampiri aglonema kalian. Terus ngatasinnya gimana nih? Cara atasinnya itu gimana? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan, kita maksimalkan. Yang pertama, pindahkan letak dari aglonema kalian dari tempat yang tidak dapat cahaya matahari ke tempat yang cukup sinar matahari. Itu yang pertama, pindahin aja raknya atau tempatnya gitu ya, atau atasnya kalian bongkar, kalian ganti dengan UV dan paranet juga bisa, atau menggunakan fiber gitu ya yang warnanya bening juga bisa dilapis dengan paranet, itu juga cukup membantu. Yang kedua, kalau misalnya di perumahan itu kan agak susah ya, karena kanopi, spandek pasir, spandek gitu ya. Jadi yang kedua itu disarankan untuk melakukan penjemuran 2 atau 3 kali dalam seminggu. Rentan waktunya antara 1 sampai 2 jam. Itu yang kedua. Yang ketiga, menggunakan growing light. Itu bisa dibeli di marketplace ya. Baik, demikian teman-teman info yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.